Baiklah, berdirinya saya di sini akan menyampaikan kultum yang berjudul Jangan Durhaka kepada Orang Tua. Di antara kewajiban seorang anak adalah berbicara kepada kedua orang tuanya dengan ucapan yang sopan dan santun. Kita harus tahu bahwa orang tua adalah orang yang paling amanah dan orang yang paling amanah atas anak-anaknya setelah Rasulullah. Apabila seseorang mendapati pada dirinya sikap rendah diri atau tidak berbakti kepada orang tua, itu tandanya dia memiliki penyakit kronis dalam bergaul kepada kedua orang tuanya. Penyakit tersebut disebut dengan kedurhakaan. Orang yang durhaka kepada orang tua tidak akan masuk surga, sesuai dengan sabda Rasulullah. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada orang tuanya. Jamaah salat tarawih insyaallah dirahmati Allah. Ada 5 macam orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang pertama, berani berbicara kata dan sejenisnya kepada orang tua. Misalnya, ketika orang tua kita menyuruh kita untuk membeli sesuatu di kedai, kita sedang asik nonton TV, lalu ucapan tersebut kita ucapkan tidak sengaja. Mama ini, orang lagi asik nonton pun digarai. Nyuruh-nyuruh aja mama ini. Dua huruf itu saja sudah dapat kita lukai hati orang tua kita. Seharusnya perintah orang tua kita itu harus kita laksanakan agar hati orang tua kita senang. Yang kedua, mencela orang tua. Misalnya kita menceritakan kepada orang lain sifat buruk orang tua kita, seperti mamaku cerewet kali lah, suka marah-marah, kasihan mamanya dan lain-lain. Padahal itu adalah sikap kasih sayang orang tua kita kepada kita, tetapi kita beranggapan mereka benci kepada kita. Kita seharusnya menjaga nama baik orang tua kita agar nama orang tua kita tidak disebut-sebut oleh orang lain dan diceritakan oleh orang lain. Yang ketiga, menyuruh-nyuruh orang tua kita. Misalnya, kita menyuruh orang tua kita untuk mengambilkan sesuatu, padahal kita bisa mengambilnya. Itu adalah perbuatan yang tidak bagus. Itu adalah perbuatan yang sangat tidak bagus. Kalau kita masih bisa jalan, ya sudah, ambil aja. Contoh yang keempat, tidak mau merawat orang tua. Misalnya orang tua kita sedang sakit, tetapi kita tidak mau merawatnya. Seharusnya saat orang tua kita sakit, kita harus memenuhi kebutuhannya dan merawatnya dengan baik. Karena orang tua kita dulu juga sudah merawat kita dari kecil hingga kita besar. Contoh yang kelima, menatap orang tua dengan tatapan sinis. Misalnya, saat orang tua kita marah, kita melihat orang tua kita itu dengan tatapan sinis. Di dalam hati kita itu dongkol. Itu kita sudah mencerminkan perbuatan perlawanan kepada orang tua. Saat orang tua kita marah, sebaiknya kita menunduk dan mendengarkan apa yang orang tua kita ucapkan dan meminta maaf kepadanya. Jamaah salat tarawih insyaallah dirahmati Allah. Perintah berbakti kepada orang tua terdapat di dalam Quran surah Al-Luqman ayat 14 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an yashkur li wa biwalidayka ilayyal masir. Dan
kuperintahkan kepada manusia, berbuat baiklah kepada orang tuanya, karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Surah Luqman ayat 14. Kesimpulan dari kutub saya ini adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, karena orang tua kita sudah merawat kita dari kita kecil dan mendidik kita sampai besar. Sekian kutub dari saya. Mohon maaf apabila ada salah ucapan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.